Kita semua ingin hidup yang tertata, tenang, bermakna. Tapi kadang, yang kita jalani justru sebaliknya. Berantakan, sibuk tapi kosong, penuh tapi tak utuh. Dan yang lebih aneh lagi, kita tahu bahwa ada yang salah, tapi tetap kita jalani seolah semua baik-baik saja. Mungkin bukan karena kita bodoh, bisa jadi karena kita terlalu sibuk memperbaiki dunia luar, sampai lupa mengatur isi kepala sendiri. Stoikisme, filsafat kuno yang dipercaya oleh Kaisar Romawi seperti Marcus Aurelius, pernah berkata, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Kalimat itu terdengar bijak, tapi jika kita jujur, berapa banyak dari kita yang masih berharap dunia berubah duluan? Sebelum kita mengubah diri, mungkin kamu pernah merasa, kalau saja orang tuaku dulu lebih perhatian, kalau saja aku dapat kesempatan seperti dia, kalau saja keadaan sedikit lebih adil. Dan itu masuk akal. Tapi masuk akal bukan berarti layak dipelihara, karena semakin kamu membiarkan dunia luar mendikte siapa dirimu, semakin kamu kehilangan pegangan di dalam. Kamu mungkin tidak sadar, tapi bisa jadi hidupmu berantakan bukan karena takdir, tapi karena 9 kebiasaan yang diam-diam kamu pelihara setiap hari. Kita akan bahas satu persatu. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka matamu bahwa ada hal-hal kecil yang selama ini kamu anggap biasa, tapi justru merusak hidupmu dari dalam. Dan jika kamu merasa ini bukan tentangmu, tunggu dulu. Mungkin ini bukan tentang siapa kamu hari ini, tapi tentang siapa kamu bisa jadi. Kalau kamu berani berhenti, tonton sampai akhir. Karena kalau kamu melewatkan satu saja dari 9 kebiasaan ini, bisa jadi kamu akan mengulang kesalahan yang sama dengan cara yang lebih halus, tapi lebih menyakitkan. Dan jangan lupa untuk berlangganan, karena perjalanan untuk membereskan hidup tak cukup dalam satu video. Kita lanjut ke kebiasaan pertama. Sesuatu yang hampir semua orang lakukan, tapi jarang mau akui. Berhenti terlalu reaktif. Poin pertama, berhenti terlalu reaktif. Mungkin kamu pernah berada di situasi ini. Seseorang melempar komentar sinis atau pesan yang masuk terasa seperti serangan, dan sebelum sempat berpikir, kamu sudah bereaksi. Bukan hanya menjawab, tapi menyerang balik. Dengan nada tinggi, kalimat tajam, atau sikap dingin yang kau tahu. Ujungnya hanya menambah luka. Tapi anehnya, setelah semua itu reda, yang tersisa justru perasaan menyesal. Bukan karena kamu salah, melainkan karena kamu sadar yang kamu lawan sebenarnya hanya egomu sendiri. Seperti yang kita bahas sebelumnya, banyak dari kita terlalu sibuk dengan dunia luar, dengan apa yang dikatakan orang, apa yang mereka pikirkan, bagaimana mereka memperlakukan kita, hingga lupa bahwa satu-satunya wilayah yang bisa kita jaga adalah reaksi kita sendiri. Bisa jadi kamu bukan orang yang pemarah, kamu hanya terlalu lelah menahan perasaan, terlalu sering menyimpan unek-unek. Dan saat ada pemicu kecil, semua itu meledak dalam bentuk reaksi yang bahkan kamu sendiri tak pahami. Tapi begini logikanya, kalau seseorang bisa mengacaukan harimu hanya dengan satu kalimat, bukankah itu artinya kamu memberinya kekuasaan terlalu besar atas hidupmu? Dan jangan salah, menjadi reaktif tidak selalu berarti marah. Kadang justru diam, ngambek, menyindir, atau sengaja menarik diri, bukan karena bijak, tapi karena ingin dilihat sebagai korban. Kamu bisa jadi tahu rasanya. Mengirim pesan pasif-agresif, menunggu seseorang menyadari kesalahan yang tak pernah kamu ucapkan, atau pura-pura tenang, padahal
kepala dan dada terasa penuh tekanan tak terlihat. Itu bukan ketenangan, itu penumpukan. Dan seperti apapun caramu menyembunyikannya, tubuh dan mentalmu menyimpan semua itu. Ada alasan kenapa banyak orang yang tampaknya baik-baik saja justru kelelahan secara emosional. Bukan karena pekerjaannya berat, tapi karena setiap hari ia sibuk bereaksi terhadap hal-hal yang sebenarnya bisa ia biarkan berlalu. Coba bayangkan, jika setiap konflik kecil di hidupmu kamu tanggapi dengan jeda. Bukan diam karena takut, tapi diam karena kamu memilih untuk menjaga kedamaianmu. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang langka. Dan anehnya, kekuatan seperti ini justru lebih menggetarkan dibanding orang yang banyak bicara. Tentu, akan ada yang menganggapmu dingin, tertutup, terlalu santai. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik ketenanganmu, ada disiplin batin yang tidak semua orang bisa miliki. Kamu mungkin tidak bisa mengubah semua orang, tapi kamu bisa belajar untuk tidak menjadikan mereka tuan atas emosimu. Dan kalau hari ini kamu mulai, bukan dengan membalas, tapi dengan mengamati. Bukan dengan marah, tapi dengan bernapas. Mungkin kamu akan melihat bahwa banyak hal tidak perlu diselesaikan dengan teriakan. Kadang cukup dengan tidak menambah suara, karena ketenangan bukan sekadar suasana, tapi keputusan. Dan bisa jadi, itulah keputusan pertama yang akan mulai membereskan hidupmu yang berantakan. Kita lanjut ke poin berikutnya. Poin kedua, berhenti menyimpan dendam. Ada satu beban yang sering kita bawa tanpa sadar. Bukan tas kerja, bukan utang, bukan juga jadwal yang terlalu padat, tapi nama. Nama seseorang yang pernah menyakiti, pernah mengecewakan, pernah meninggalkan luka, dan kita simpan baik-baik, seolah itu warisan yang harus dijaga. Lucunya, orang itu mungkin sudah lupa, sudah bahagia, sudah jauh, atau bahkan tidak pernah merasa bersalah. Tapi kamu masih mengingat detailnya, kalimatnya, tatapannya, rasanya. Dan kamu membiarkan itu mengendap dalam diam. Mungkin dengan berharap, suatu hari, semesta akan membuatnya menyesal. Masalahnya begini, dendam tidak pernah menyakiti orang yang kamu benci. Ia hanya memperkuat rantai di kakimu sendiri, mengikatmu di tempat yang sama, sementara dunia terus berjalan. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, emosi bisa jadi liar, tapi dendam, dia tidak meledak, dia merayap pelan, memakan bagian terdalam dari ketenangan yang kamu simpan rapat-rapat. Ada orang yang tampak tenang, tapi dalam dirinya selalu berharap seseorang gagal. Ada yang bisa tersenyum, namun diam-diam menunggu balas dendam dari waktu. Dan bisa jadi, itulah alasan kenapa kamu sulit bahagia. Bukan karena kamu tidak cukup, tapi karena hatimu terlalu penuh. Bukan oleh cinta, melainkan oleh luka yang tak pernah kamu benarkan. Bayangkan kamu duduk sendiri malam ini dan seseorang muncul dalam pikiranmu lagi. Orang itu yang kamu yakini adalah sumber rasa sakitmu. Apa yang kamu rasakan? Marah atau justru lelah? Karena menyimpan dendam itu melelahkan. Tubuh kita pun tahu itu. Produksi hormon stres meningkat, sistem kekebalan menurun, dan otak pun mulai ketagihan mengulang-ulang skenario balas dendam yang tidak akan pernah terjadi. Mungkin kamu pernah mencoba memaafkan, tapi bukan karena sudah selesai, melainkan karena kamu sudah terlalu lelah. Dan tidak apa-apa, kita semua pernah melalui fase itu. Yang penting, sekarang kamu tahu, memaafkan bukan hadiah untuk mereka, tapi ruang bernapas untuk dirimu sendiri. Dan memaafkan pun tidak berarti memberi akses kembali, tidak berarti membuka luka lama, tidak berarti kamu lupa. Itu hanya berarti kamu memilih tidak tinggal di masa itu lagi. Jadi,
Kalau malam ini kamu ingin benar-benar pulang ke dirimu sendiri, mulailah dengan melepaskan nama itu. Tuliskan, teriakan, atau bisikkan pelan dalam hati. Aku tidak akan membiarkan kamu tinggal lebih lama dalam pikiranku. Dan kalau ada suara kecil yang bertanya, kalau aku memaafkan, nanti dia mengulanginya lagi gimana? Jawab saja perlahan, aku memaafkan bukan untuk dia, tapi untuk aku. Dan kali ini aku cukup kuat untuk tidak memberinya kesempatan kedua. Kamu berhak tenang, tapi kamu tidak akan bisa mencapainya jika kamu masih memeluk luka lama seolah itu rumah. Karena kadang yang perlu kita tinggalkan bukan orangnya, tapi perasaan yang terlalu lama kita simpan dalam diam. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Poin ketiga, berhenti terlalu sibuk mengejar segalanya. Kadang, kamu nggak perlu ditampar untuk sadar. Cukup lihat cermin dan jujur jawab satu pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya kamu kejar? Banyak orang terlihat sibuk, tapi tidak semua tahu arah. Dan lebih sering lagi, yang dikejar bukan tujuan tapi pengakuan. Bukan makna tapi status. Kalau kamu bangun pagi dan langsung pegang ponsel, dada terasa sempit melihat notifikasi. Dan hari itu langsung terasa seperti kejar-kejaran yang nggak kamu pilih. Mungkin sudah waktunya kamu tanya ulang. Ini hidup siapa yang sedang kamu jalani? Seperti yang kita bahas sebelumnya, beban tidak selalu terlihat besar. Kadang, yang paling berat justru ekspektasi yang kamu ciptakan sendiri karena merasa harus jadi serba bisa. Tapi pernah nggak kamu perhatikan bahwa orang yang terlihat paling sibuk kadang justru yang paling hampa? Karena dalam setiap langkah yang terburu-buru ada kekosongan yang belum sempat dikenali. Bisa jadi kamu sibuk bukan karena kamu sedang berkembang, tapi karena kamu belum berani diam, dan kamu belum tahu bahwa diam bukan kemunduran, melainkan satu-satunya cara agar kamu bisa mendengar isi pikiranmu sendiri. Kalau kamu terlalu sering mengabaikan rasa lelahmu, menunda istirahat, dan menyebutnya sebagai dedikasi, ingat, kecanduan terhadap kesibukan adalah hal nyata. Tubuhmu bisa ketagihan pada hormon stres. Otakmu bisa mulai menganggap lelah sebagai normal, tapi yang berbahaya adalah ketika kamu mulai menyamakan sibuk dengan berharga. Padahal, nilai hidupmu tidak ditentukan dari berapa banyak jadwal di kalender, tapi dari seberapa selaras kamu hidup dengan apa yang penting buatmu. Dan itu bukan hal yang mudah diukur, karena seringkali yang paling penting justru tidak pernah masuk to-do list. Coba kamu bayangkan satu skenario ini. Kamu duduk di kursi pagi hari, tidak ada notifikasi, tidak ada rencana, hening. Dan kamu merasa gelisah. Kenapa? Mungkin karena kamu sudah lama kehilangan kemampuan untuk sekadar hadir, untuk menyeduh kopi tanpa membuka email, untuk menatap orang tanpa buru-buru balas pesan, untuk menyelesaikan satu hal tanpa memikirkan 10 hal lain di belakangnya. Tapi coba pikir, apa yang akan terjadi kalau kamu berhenti sejenak? Bukan berhenti hidup, tapi berhenti mengejar segalanya. Kamu mungkin akan kecewa, karena ternyata banyak hal yang kamu kejar tidak benar-benar kamu inginkan. Tapi dari situ, justru kamu akan melihat jalur yang seharusnya kamu tempuh sejak lama. Dan kamu bisa mulai dari satu hal kecil. Katakan tidak pada distraksi. Pilih satu arah yang paling selaras dengan nilaimu dan biarkan yang lainnya berlalu. Karena bukan hidupmu yang berantakan. Mungkin hanya prioritasmu yang terlalu penuh oleh hal yang tidak penting. Dan sekarang, kita akan lanjut ke hal yang lebih dalam. Poin keempat, berhenti membiarkan keadaan menentukan dirimu. Ada satu hal yang lebih menakutkan daripada gagal, yaitu merasa tidak pernah punya kuasa atas hidup sendiri.
Bisa jadi kamu tidak malas. Kamu hanya belum percaya bahwa kamu memang punya hak untuk memilih. Bukan sekadar ikut jalan yang dibukakan orang lain, tapi benar-benar membangun jalan itu, meski belum tahu akan mengarah kemana. Kita sudah terlalu terbiasa hidup dalam narasi. Beginilah takdirku. Kalimat yang terdengar pasrah tapi sebenarnya penuh ketakutan. Karena ketika kamu menyalahkan keadaan, kamu terbebas dari tanggung jawab, tapi juga kehilangan kuasa untuk berubah. Dan menariknya, itu bisa terasa aman. Lebih mudah menyebut hidup ini sulit karena lahir dari keluarga sederhana, daripada berhadapan dengan fakta bahwa kamu punya pilihan, tapi tidak kamu ambil. Bayangkan, kamu berdiri di perempatan hidup. Satu jalan mengarah ke masa lalu yang kamu kenal, dan satu lagi ke tempat asing yang belum tentu aman. Kamu bisa saja terus berdiri di situ, menunggu seseorang mengantar. Tapi dunia tidak menyediakan sopir untuk hidup orang dewasa. Kamu sendiri, yang harus menyetir. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kebiasaan mengejar segala hal bisa membuat kita lupa arah. Dan kadang, alasan kenapa kita tersesat adalah karena sejak awal kita tidak pernah memilih sendiri mau kemana. Kita hanya ikut karena lingkungan bilang begitu, karena orang yang kita cintai berharap begitu, atau karena kita takut ditinggal kalau memilih jalur sendiri. Tapi semakin lama kamu hidup seperti itu, semakin besar kemungkinan kamu membangun hidup untuk orang lain dan merasa kosong dalam prosesnya. Kamu mungkin sering bilang, "Aku mah siapa, cuman orang biasa." Tapi kalimat itu bukan kenyataan. Itu hanya keputusan untuk berhenti sebelum mulai. Otak manusia cenderung menghindari risiko demi mempertahankan rasa aman. Tapi yang jarang disadari adalah rasa aman dari tidak memilih itu seringkali dibayar mahal dengan penyesalan. Dan kalau kamu merasa hidupmu stagnan, tidak bergerak, atau kamu diam-diam cemburu melihat orang lain berkembang, itu bukan karena kamu bodoh, tapi mungkin kamu sudah terlalu lama meyakini bahwa orang lain lebih berhak atas kebebasan dan kamu tidak. Padahal sistem dopamin kita bekerja aktif saat kita merasa berkuasa atas hidup kita sendiri. Kamu akan merasa lebih hidup ketika kamu memilih arahmu, meski belum jelas hasilnya. Karena itu tandanya, kamu hadir sepenuhnya. Kendalikan satu hal kecil saja, waktumu, reaksimu, atau keputusan pagimu. Dan lihat bagaimana hidupmu perlahan menyesuaikan. Bukan karena keajaiban, tapi karena kamu berhenti menunggu dunia berubah. Dan mulai berubah duluan. Jangan biarkan keadaan mendefinisikan siapa kamu. Karena jika kamu terus membiarkan itu terjadi, hidupmu akan jadi milik siapa saja, kecuali kamu sendiri. Dan dari sini, kita akan masuk ke satu hal yang seringkali tak terlihat, tapi pelan-pelan menggerogoti energi hidupmu. Poin kelima, berhenti terlalu mudah dihubungi. Kita tumbuh dalam keyakinan aneh bahwa menjadi orang baik berarti selalu siap sedia. Tapi apakah kamu sadar? Kebaikan yang terus-menerus dipaksa untuk hadir, pelan-pelan akan berubah jadi kelelahan yang diam-diam kamu benci. Bisa jadi kamu bukan orang yang tidak tahu prioritas, kamu hanya terbiasa diganggu. Dan diam, seperti yang kita bahas sebelumnya, sulit mengambil alih hidup kalau kamu bahkan tidak bisa menguasai 5 menit pertama di pagi hari. Karena notifikasi sudah mengetuk sebelum pikiranmu sempat membuka jendela. Kita hidup di zaman di mana dibutuhkan terasa seperti pujian. Tapi, siapa sebenarnya yang kamu perlukan? Mereka yang datang membawa permintaan? Atau dirimu sendiri yang sudah terlalu lama dikesampingkan? Bayangkan begini, kamu baru saja duduk untuk makan dan ada notifikasi masuk, lalu panggilan, lalu pesan dari grup, dan tiba-tiba makanan dingin, pikiran berantakan, dan kamu lupa rasanya makan dengan tenang.
Kita sering bingung kenapa hidup terasa lelah, padahal dari luar kamu tidak sedang bekerja keras. Tapi nyatanya, kamu sedang bekerja jadi penjaga gerbang yang tidak punya gerbang. Dan anehnya, kita takut menutup pintu, takut dianggap berubah, takut dibilang cuek. Padahal bisa jadi, itu justru satu-satunya cara agar kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Kelelahan mental bukan hanya soal kerja keras, tapi soal terlalu sering dipanggil dari luar tanpa pernah pulang ke dalam. Penelitian menunjukkan paparan notifikasi terus-menerus memicu kecemasan, mengganggu fokus, dan menurunkan kapasitas otak untuk berpikir jernih. Dan kalau kamu pernah merasa panik hanya karena tidak membalas pesan dalam 10 menit, mungkin kamu sudah terjebak terlalu dalam ilusi harus selalu tersedia. Padahal tidak semua hal perlu dibalas hari itu juga. Bahkan tidak semua orang perlu mendapat akses langsung ke waktu dan energi terbesarmu. Kita tidak pernah diajarkan cara berkata, "Aku sedang butuh ruang." Kita malah diajarkan, kalau tidak, langsung merespons. Artinya, kita buruk. Lucu ya? Padahal kamu cuma sedang belajar menjaga batas sehat. Dan batasan itu bukan tembok. Itu pagar yang kamu bangun agar kamu tidak hancur perlahan. Kita selalu ingin terlihat hadir untuk semua orang, tapi jarang bertanya, siapa yang benar-benar hadir untukku? Mungkin kamu tidak kehilangan siapa-siapa saat belajar menjaga jarak. Kamu justru sedang menyaring siapa yang pantas tinggal. Dan kalau kamu takut kehilangan koneksi hanya karena kamu lebih memilih tenang, maka mungkin koneksi itu memang tidak pernah sehat sejak awal. Pikirkan ini, apa jadinya jika hidupmu dimulai bukan dari notifikasi, tapi dari kesadaran bahwa kamu punya hak untuk tidak selalu bisa dihubungi? Karena ketenangan bukan datang dari mematikan ponsel, tapi dari keberanian berkata, "Aku juga berhak istirahat." Dan ketika kamu mulai mengambil kembali waktumu, kamu akan melihat bahwa diam bukanlah bentuk menjauh, tapi bentuk kembali pulang. Setelah ini kita akan masuk ke kebiasaan lain yang diam-diam mencuri hari-harimu. Poin 6. Berhenti membuang waktu. Poin ke-6, berhenti membuang waktu. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, tentang pentingnya menjaga ruang untuk diri sendiri. Kali ini, mari kita bicara soal sesuatu yang jauh lebih mahal dari uang. Waktu. Lucunya, banyak orang yang rela kehilangan waktu, tapi mati-matian mempertahankan harga handphone. Padahal, yang satu bisa dibeli lagi, dan yang satu tidak akan pernah kembali. Mungkin kamu merasa harimu sibuk, tapi tetap merasa seperti tidak kemana-mana. Bangun pagi, buka ponsel, balas pesan, scrolling sebentar, lalu tanpa sadar malam datang. Dan kamu masih merasa kosong. Sialnya, rasa berhasil melewati hari seringkali lebih kuat dari pertanyaan, apa sebenarnya yang kamu capai hari ini? Pernahkah kamu duduk di kamar dengan mata terbuka tapi kepala kosong? Tubuhmu lelah, tapi bukan karena kerja. Lebih seperti kelelahan dari semua perhatian yang kamu buang ke hal-hal yang tak penting. Kamu mungkin tidak sedang bermasalah dengan pekerjaan, tapi kamu sedang kehabisan energi karena terlalu banyak membuka pintu untuk distraksi kecil yang terlihat sepele tapi datang terus-menerus. Dan ini bukan cuma tentang media sosial. Terkadang kamu tahu ada hal penting yang harus diselesaikan, tapi kamu malah mencuci piring, lalu mengganti letak barang di meja, lalu mengecek ulang kulkas yang sama. Kebiasaan menunda dalam bentuk yang paling lembut sekalipun tetap merampok waktumu dengan licik. Dan celakanya dia membuatmu merasa sibuk, padahal kamu sedang menjauh dari hal yang benar-benar penting. Dalam konteks yang lebih luas, kita hidup dalam budaya yang diam-diam menghargai kesibukan.
bukan efektivitas. Orang yang terlihat tergesa dianggap produktif, padahal belum tentu ada satupun langkahnya yang mengarah ke tujuan. Otak kita punya satu kelemahan. Ia lebih suka hadiah instan daripada hasil jangka panjang. Makanya, scrolling 5 menit lebih menggoda daripada duduk membaca satu bab buku. Padahal buku itu mungkin bisa mengubah cara kamu berpikir tentang hidupmu sendiri. Seneca pernah berkata, bukan karena kita kekurangan waktu, tapi karena kita menyia-nyiakan terlalu banyak darinya. Kalau kamu pikir kamu masih punya nanti, coba pikir lagi. Berapa banyak hal yang kamu tunda karena kamu kira ada waktu? Waktu bukan seperti koin yang bisa kamu simpan dan pakai saat kamu ingin. Waktu itu seperti air, ia mengalir terus, dan kamu hanya bisa memutuskan, akan kamu biarkan lewat begitu saja atau kamu arahkan untuk menumbuhkan sesuatu. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Tulis 3 hal penting sebelum membuka ponsel. Matikan notifikasi selama 1 jam. Tolak ajakan basa-basi yang tidak menambah apapun untuk hidupmu. Dan diamlah sejenak, biar pikiranmu pulang ke arah yang benar. Karena bisa jadi, hal paling produktif yang bisa kamu lakukan hari ini adalah berhenti memproduksi alasan kenapa kamu belum mulai. Dan kalau kamu mulai merasa ada waktu yang hilang, itu bukan bencana. Itu adalah alarm bahwa kamu sedang disadarkan. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yang seringkali justru menjadi akar dari waktu yang terus terbuang. Poin ke-7, berhenti bersikap negatif. Kita hidup di era yang penuh kebisingan, tapi anehnya, yang paling keras justru sering datang dari pikiran kita sendiri. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi ada kemungkinan besar kamu adalah orang pertama yang menyabotase harapanmu sendiri. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu sudah terlalu sering kecewa dan akhirnya membentuk kesimpulan diam-diam bahwa berharap hanya akan menyakitkan. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, ketika waktu habis hanya untuk hal-hal yang tak bermakna, kadang bukan karena kamu tidak tahu harus ngapain, tapi karena kamu sudah lelah, berharap hasilnya akan berbeda. Bersikap negatif bukan selalu soal mencela orang lain. Kadang ia datang dalam bentuk sunyi. Seperti saat kamu melihat seseorang berbicara tentang mimpinya dan di kepalamu langsung muncul suara, paling juga gagal. Padahal orang itu cuma sedang mencoba. Dan mungkin suara itu bukan bicara tentang dia, tapi tentangmu yang dulu juga pernah mencoba. Kamu bisa jadi bukan orang jahat. Kamu hanya belum bisa melihat masa depan tanpa mengingat luka masa lalu. Dan itu wajar. Tapi, sampai kapan kamu membiarkan logika yang pahit menggantikan keyakinan yang sehat? Ada satu kutipan yang layak direnungkan. Orang negatif melihat masalah dalam setiap peluang. Orang positif menemukan peluang dalam setiap masalah. Dan mungkin, kamu tidak perlu langsung jadi yang kedua, tapi setidaknya, berhentilah menjadi yang pertama. Bayangkan kamu duduk di sebuah kafe kecil. Orang-orang mulai bicara soal impian, rencana, kebahagiaan kecil. Lalu kamu menyela dengan, "Ya elah, mana bisa begitu?" Apa yang sebenarnya kamu selamatkan dari komentar itu? Harga dirimu atau keraguanmu sendiri? Bersikap negatif bisa jadi terasa menyelamatkan. Seolah kamu lebih siap ketika kegagalan datang, tapi di balik itu, kamu tahu, kamu sedang menyembunyikan rasa takut untuk berharap lagi. Dan tidak semua pesimisme itu tajam karena logika. Beberapa hanya topeng dari luka yang belum sembuh. Bersikap negatif mungkin membuatmu terlihat kuat di luar. Tapi sejujurnya, itu melelahkan. Karena kamu harus terus mencari pembenaran bahwa dunia memang pantas dicurigai. Bahwa setiap niat baik pasti punya motif. Bahwa tidak ada orang tulus. Bahwa bahagia itu cuma ilusi. Tapi coba pikirkan ini.
Bagaimana kalau semua dugaan burukmu selama ini bukan tanda kamu cerdas, tapi justru tanda bahwa kamu kelelahan? Apa jadinya kalau kamu berhenti jadi orang yang pertama kali menolak kemungkinan baik dan mulai jadi orang yang diam-diam membuka ruang kecil untuk percaya? Mungkin tidak semua akan berubah, tapi yang pasti, kamu akan jadi pribadi yang lebih tenang. Dan ketenangan adalah bentuk kekuatan yang tidak perlu berisik. Kita lanjut ke poin selanjutnya, karena kadang sikap negatif hanyalah akibat dari satu kebiasaan lain yang lebih halus. Poin ke-8, berhenti ragu-ragu. Ada kalanya, kamu sebenarnya sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tahu jalurnya, kamu paham risikonya, kamu bahkan bisa membayangkan hasilnya. Tapi kamu tetap diam di tempat, berpura-pura belum yakin. Padahal yang sebenarnya kamu takutkan bukan pilihan itu, tapi dirimu sendiri yang harus bertanggung jawab atasnya. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, pikiran negatif bisa membunuh semangat, bahkan sebelum kamu melangkah. Dan seringkali, sikap ragu-ragu itu lahir dari suara yang sama. Suara dalam kepala yang tidak percaya kamu akan baik-baik saja walaupun gagal. Kita diajarkan untuk selalu mempertimbangkan, tapi tidak pernah benar-benar diajarkan kapan harus berhenti berpikir dan mulai bergerak. Akhirnya kamu menunda dan menunda, sampai yang tadinya kamu inginkan berubah jadi keraguan. Dan kamu mulai meragukan semua hal, termasuk siapa dirimu dan kenapa kamu mulai dulu. Bayangkan kamu berada di depan dua pintu. Yang satu terbuka ke masa depan yang belum kamu kenal, dan yang satunya hanya mengulang masa lalu yang sudah kamu bosan jalani. Lalu kamu berdiri di tengah selama bertahun-tahun. Tidak masuk, tidak mundur, tidak melangkah kemanapun, karena kamu pikir diam itu aman. Padahal diam itu pelan-pelan membunuh arah hidupmu. Rasa ragu bukan datang karena kamu bodoh, tapi karena kamu terlalu pintar membayangkan semua skenario buruk. Otak kita memang dirancang seperti itu. Lebih takut kehilangan daripada berani mencoba. Dan kalau kamu pernah gagal atau terluka sebelumnya, otakmu akan membuat jalan pintas supaya kamu tidak coba-coba lagi. Karena lebih baik aman daripada kecewa lagi. Tapi kamu tahu apa yang lebih menyakitkan daripada gagal? Menyesal. Menyesal karena kamu tahu, kamu bisa saja mencoba, kamu bisa saja belajar, kamu bisa saja mulai lebih cepat, tapi kamu tidak melakukannya karena kamu terlalu sibuk menunggu semua sempurna. Padahal tidak ada keputusan yang benar-benar bebas risiko, dan kamu tidak butuh semua orang setuju dengan langkahmu. Kamu hanya butuh satu alasan jujur dari dalam dirimu. Karena aku tahu ini penting, meskipun belum pasti. Jangan tunggu mood datang. Jangan tunggu semuanya pasti. Karena hidup tidak menawarkan jaminan, tapi menawarkan peluang. Mungkin kamu akan salah, tapi mungkin juga kamu akan benar. Tapi kalau kamu tetap ragu-ragu, satu-satunya kepastian yang kamu miliki adalah tidak akan pernah tahu. Jadi berhentilah ragu. Bukan karena kamu yakin kamu akan menang, tapi karena kamu tidak ingin hidup tanpa pernah tahu rasanya mencoba sepenuhnya. Sekarang mari kita lanjutkan ke kebiasaan yang seringkali kamu anggap sepele, tapi diam-diam melemahkanmu dari dalam. Poin 9, berhenti membiarkan semua orang masuk ke dalam hidupmu. Ada satu hal yang tak pernah kita sadari, bahwa terlalu banyak membuka pintu bisa membuat kita kehilangan rumah. Bukan karena tamunya jahat, bukan juga karena mereka sengaja ingin menyakiti, tapi karena tak semua orang tahu batasnya di mana. Dan saat kita sendiri tak pernah menetapkan garis itu, kita mengundang kelelahan yang tak kita pahami datang dari mana. Seperti yang kita singgung sebelumnya, keraguan dan suara-suara negatif
seringkali bukan berasal dari dalam diri, tapi dari luar, yang tanpa sadar kita biarkan masuk terlalu dalam. Kamu mungkin pernah berpikir, kalau aku menolak mendengar curhatan mereka, nanti dikira nggak peduli. Atau, kalau aku nggak membalas cepat, nanti dianggap sombong. Padahal yang kamu butuhkan bukan validasi, tapi ruang. Ruang untuk merasa utuh. Ruang untuk bernapas, tanpa harus jadi bahu untuk semua orang, setiap waktu. Coba bayangkan kalau hidupmu adalah sebuah rumah. Di ruang tamu, kamu mengizinkan siapa saja duduk. Di dapur, beberapa orang boleh melihatmu bekerja. Tapi, siapa yang kamu izinkan masuk ke kamar tidurmu? Tempat di mana kamu melepas semua peran, semua topeng, semua energi. Apakah kamu benar-benar memberi izin atau hanya takut menolak? Kelelahan emosional yang kamu rasakan bukan hanya soal aktivitas, tapi tentang siapa yang menyentuh energimu setiap hari. Dan faktanya, terlalu banyak koneksi yang dangkal bisa lebih melelahkan daripada satu pertemanan yang dalam. Secara neurologis, otak kita memproses interaksi sosial seperti ancaman jika tidak nyaman. Dan saat kamu terus membuka dirimu untuk orang yang menguras, sistem sarafmu tidak pernah benar-benar tenang. Kortisolmu naik, fokusmu turun, dan kamu mulai kehilangan kontrol atas isi pikiranmu sendiri. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, kenapa aku gampang marah ya? Kenapa aku kok makin sering cemas padahal nggak ada masalah? Jawabannya bisa jadi sederhana. Karena kamu nggak pernah tahu kapan harus menutup pintu. Tapi ya, kita tahu menjaga jarak kadang dianggap jahat. Menolak seseorang bisa melukai. Dan menyaring hubungan dianggap egois. Tapi, apa yang lebih egois daripada seseorang yang terus masuk ke hidupmu, mengambil waktumu, mengisi kepalamu, dan pergi tanpa tanggung jawab atas efeknya? Mungkin ini saatnya kamu bilang, aku tidak bisa jadi tempat semua orang mencari kelegaan. Mungkin ini waktunya kamu sadar bahwa kamu juga butuh tempat pulang, dan itu seharusnya dirimu sendiri. Kamu bisa tetap baik, tetap terbuka, tapi bukan berarti semua orang dapat akses ke pusat emosimu. Karena yang kamu jaga bukan eksistensimu, tapi kewarasanmu. Dan kalau suatu hari kamu harus kehilangan beberapa orang karena kamu mulai menjaga dirimu sendiri, terimalah. Karena yang bertahan saat kamu mulai menetapkan batas, itulah yang benar-benar layak ada di sisimu. Setelah kamu belajar mengelola siapa yang kamu izinkan masuk, sekarang saatnya kita melangkah ke tahap berikutnya, yang tidak kalah penting, melangkah maju seperti musim semi. Setelah semua yang kita bahas tadi, sekarang mari kita bicara tentang satu hal yang sering ditunda-tunda karena rasanya terlalu berat, terlalu baru, terlalu nggak siap. Padahal hidupmu sudah lama menunggu kamu untuk bergerak. Kita seringkali menunggu musim berganti, menunggu dunia berubah, menunggu orang lain mengerti, menunggu waktu yang tepat. Tapi seperti yang kita tahu, musim semi tak pernah minta izin untuk datang. Ia hanya datang, tenang, pelan, tapi pasti. Dan dunia pun mulai hidup kembali. Pertanyaannya sekarang, berapa lama kamu ingin menunggu, sementara dunia sudah pelan-pelan meninggalkanmu? Kamu mungkin masih terikat pada masa lalu, kenangan yang belum selesai, perasaan yang belum diberi nama, atau rasa bersalah yang kamu pikir harus kamu pikul selamanya. Tapi, siapa bilang musim semi tak bisa datang setelah musim badai? Kamu hanya perlu mengizinkan dirimu tumbuh. Itu saja. Melangkah maju bukan berarti melupakan segalanya, tapi memilih untuk tidak terjebak di sana. Bahkan jika bekas lukanya masih ada, kamu tetap bisa berjalan. Bayangkan kamu adalah pohon yang pernah ditebang. Tapi suatu hari, dari batang itu, tumbuh satu tunas kecil, lalu dua, lalu tiga.
Apakah dunia akan tertawa melihatmu tumbuh ulang? Mungkin. Apakah semua akan menyemangati? Belum tentu. Tapi kamu tidak tumbuh demi mereka. Kamu tumbuh karena kamu memang ditakdirkan untuk tumbuh. Dalam hidup, akan selalu ada suara-suara yang menyuruhmu tetap diam, tetap seperti dulu, tetap jadi kamu yang dulu aja deh. Tapi kamu bukan lagi yang dulu. Dan kamu tahu itu. Bahkan otakmu pun bisa berubah bentuk dan arah ketika kamu mulai membentuk rutinitas baru. Neuroplastisitas bukan sekadar istilah rumit dari sains. Itu bukti bahwa kamu bisa mulai dari ulang, bahkan sekarang. Dan jika kamu merasa belum siap, ya tentu saja kamu belum siap. Tak seorang pun benar-benar siap untuk tumbuh. Karena pertumbuhan itu tak pernah nyaman di awal. Tapi diam di tempat juga bukan jalan keluar. Karena semakin lama kamu menunda, semakin kamu membusuk dalam ketidakpastian. Jadi, mulai saja. Meskipun kecil, meskipun takut, meskipun tanpa tepuk tangan. Mungkin kamu tidak akan langsung berhasil, mungkin kamu akan salah arah. Tapi apa gunanya semua teori kalau tidak pernah kau uji dalam langkah nyata? Kamu bisa saja kembali jatuh. Tapi kali ini, kamu jatuh dengan cara yang berbeda. Dengan tahu bahwa kamu sedang menuju versi terbaik dari dirimu. Dan itu sudah cukup. Sekarang, kamu tidak perlu menjadi orang yang sempurna. Cukup jadi orang yang berani berjalan satu langkah lebih maju dari rasa takutmu sendiri. Karena seperti musim semi, yang paling penting bukan cepat atau lambatnya, tapi keberaniannya untuk datang setelah dingin yang panjang. Dan kamu bisa jadi musim semi bagi hidupmu sendiri. Kita sudah sampai di ujung perjalanan. Dan kalau kamu masih di sini, aku rasa kamu bukan penonton biasa. Mungkin kamu lelah. Mungkin kamu bingung harus mulai dari mana. Atau mungkin kamu hanya butuh satu kalimat yang bisa mendorongmu keluar dari versi lama yang selama ini kamu pertahankan. Tapi, mari kita jujur sebentar. Hidupmu tidak hancur hanya karena satu keputusan. Tapi bisa saja rusak pelan-pelan karena satu kebiasaan yang kamu tahu harus dihentikan. Tapi tetap kamu ulang hari demi hari. Dan hari ini, kamu tidak sedang dicela. Kamu sedang diajak. Bukan untuk berubah total dalam semalam, tapi untuk diam sebentar dan bertanya, apa yang akan terjadi kalau aku berani mengubah satu hal saja yang sudah terlalu lama aku biarkan? Bayangkan kalau kamu punya kesempatan menonton hidupmu seperti film pendek. Di bagian mana kamu ingin menekan tombol ulang? Atau mungkin di bagian mana kamu berharap tokohnya, yakni kamu, berani berdiri dan bilang, cukup. Aku nggak mau terus begini. Sampai di titik ini, kamu bukan hanya pendengar, kamu pemeran utama. Dan seperti yang kita bahas tadi, kadang satu langkah paling kecil justru jadi titik balik yang paling besar. Masih ingat kutipan Marcus Aurelius? Satu-satunya hal yang menghalangimu untuk hidup adalah dirimu yang terus menunda. Kita selalu punya alasan untuk besok, tapi hidup tidak pernah menjanjikan besok itu benar-benar datang. Kamu tidak harus membenahi segalanya sekarang, tapi pilih satu. Dari 9 kebiasaan tadi, pilih satu yang paling sering membuatmu kehilangan arah. Dan coba, berhenti. Hanya itu. Mungkin awalnya kamu akan gelisah. Mungkin tubuhmu akan memberontak. Itu wajar. Karena otakmu pun sedang belajar pola baru. Dia sedang menyesuaikan. Tapi kalau kamu konsisten, meskipun cuma satu perubahan kecil, otakmu akan membentuk jalur baru. Kamu akan merasa aneh, lalu sedikit tenang, lalu suatu hari kamu bangun pagi, dan merasa hidupmu tidak lagi sesempit dulu. Itu bukan keajaiban, itu bukti bahwa kamu tidak statis, bahwa kamu bisa. Dan kamu tahu apa yang lebih menyenangkan? Ketika perubahan itu pelan-pelan mengubah cara semesta memperlakukanmu. Bukan karena dunianya berubah,
tapi karena kamu mulai berlaku berbeda terhadap dunia itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau ada satu kalimat yang membuatmu terdiam, atau satu kebiasaan yang sekarang kamu sadari harus dihentikan, maka tugas video ini sudah selesai. Tapi perjalananmu baru saja dimulai. Kalau kamu merasa konten ini menyentuh, klik tombol berlangganan. Bukan demi angka, tapi sebagai komitmen kecil bahwa kamu tidak mau hidupmu dikuasai pola lama yang sudah tidak kamu inginkan. Karena hidup tidak pernah menunggu yang sempurna, ia hanya menunggu yang berani mulai. Dan kalau kamu masih di sini, aku rasa itu kamu